Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Ramadan sangatlah erat karena Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lah Nabi Muhammad SAW bertadarus dengan malaikat Jibril, sehingga kita sebagai umatnya harus meneladani dengan bertadarus di bulan Ramadan secara konsisten, secara khusyuk khidmat, mentadaburi ayat-ayat, syukur-syukur bisa khatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai Ramadan di dalam Al-Qur'an. Ramadan adalah satu-satunya bulan Hijriah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Penyebutan ini memiliki sebuah penghormatan khusus, sebagaimana seorang pembicara yang menyebutkan nama-nama tokoh yang hadir memberikan penghormatan. Hanya nama-nama khusus, nama-nama yang terhormat saja disebutkan. Begitupun Al-Quran menghormati Ramadan dengan menyebut namanya secara spesifik, secara khusus. Dan penyebutan itu terletak dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Sebelum itu ada beberapa ayat yang perlu kita renungi, kita selami. 182 Allah menyudahi dengan wallahu ghafurur rahim fa aslahan. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, seharusnya kita islah dengan diri sendiri dengan bertaubat, dan aslah dengan orang lain bermaaf-maafan, sehingga kita mendapatkan maghfirahnya Allah dan rahmatnya Allah di hati bulan Ramadan. Kemudian 183 Al-Baqarah, Allah memberikan perintah kewajiban puasa bagi kita semua, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Tujuan puasa adalah bertakwa. La'allakum tattaqun juga berarti agar kita atau kalian semua takut kepada Allah, karena takwa cirinya takut kepada Allah. Selanjutnya di ayat 184, ayaman ma'dudah. Pelaksanaannya Ramadan ini hanya berlangsung beberapa hari saja, ayaman ma'dudat yang terhitung. Itu pun harus didasari oleh in kuntum ta'lamun, didasari oleh ilmu puasa, bagaimana menjalankan syarat rukun puasa. Harus tahu bagaimana orang-orang yang sakit dan orang-orang yang bepergian diberi sebuah dispensasi keringanan. Lalu masuklah ayat 185, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Ramadan sangatlah erat karena Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lah Nabi Muhammad SAW bertadarus dengan malaikat Jibril, sehingga kita sebagai umatnya harus meneladani dengan bertadarus di bulan Ramadan secara konsisten, secara khusyuk khidmat, mentadaburi ayat-ayat, syukur-syukur bisa khatam. Kemudian di ayat 185 ini ada kata dua hudan. Al-Quran sebagai petunjuk, sebab hidup manusia harus mendapatkan petunjuk, harus mendapatkan buku petunjuk, arahan seperti sebagaimana arah ataupun tanda lalu lintas. Ketika kita bepergian tidak ada tanda lalu lintas di pinggir jalan, kita akan tersesat. Tidak ada hudan, berarti orang manusia akan terjerumus pada hawa nafsu dan linnas. Sehingga hudan linnasi wa bayyinatin minal
minal huda wal furqan. Melalui Al-Quran kita dijelaskan mendapat kejelasan bayinat, tentu didasari in kuntum ta'lamun, didasari oleh ilmu untuk mentadabburinya dan menjadi manusia lalakum tattaqun itu agar didasari dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu membedakan mana yang benar, mana yang pantas, mana yang tidak. Al-Furqan Binatin minal huda wal furqan. Lalu dilanjutkan faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang syahida, menyaksikan, meskipun melihat, artinya juga bisa kali melihat. Makanya orang yang ru'yatul hilal itu nantinya akan menjadi saksi di hadapan pemerintah bahwa dia sudah menyaksikan hilal, tanda masuknya bulan Ramadan. Falyasum di bulan Ramadan ini. Dan selanjutnya waman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allah memberikan kemudahan ringanan bagi yang sakit maupun bepergian, diqadha, diganti di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah sebenarnya mensyariatkan bulan Ramadan dengan puasa ini menginginkan kemudahan bagi kita. Kemudahan bagi yang tidak mampu, ada gantinya ini dan seterusnya. Kemudahan ini bisa dimaknai sebagai dispensasi itu, dan juga bisa Allah walitukmilul iddah, dan kita menyempurnakan bilangan puasa itu dan menyempurnakan secara maksimal ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Walitukabbirullah, dan hendaknya kalian semua membesarkan Allah di dalam hati. Artinya kita harus menyadari betapa kecilnya kita, betapa lemahnya kita sejak berpuasa. Lemah, tidak berdaya karena haus, lapar dan dahaga. Tapi itu untuk mengajarkan kita bahwa Allah Maha Besar. Alama hadakum, Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita. Wala Allah. Dan ayat ini disudah dengan Allah tashkurun, bersyukur. Artinya meskipun kita berpuasa, menahan diri dari lapar dahaga, kita bersyukur. Betapa nikmat makan dan minum kita rasakan sepanjang tahun itu. Bagaimana orang-orang fakir miskin yang kekurangan gizi, kekurangan makanan, itu setiap harinya lapar. Kita harus bersyukur itu, dan juga mensyukuri betapa maghfirah Allah, rahmat Allah bertebaran di bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sampai akhir ayat menjelaskan tentang betapa dekatnya Allah. Kita harus berdoa. Artinya di bulan Ramadan banyak-banyak berdoa, karena orang yang berpuasa doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di terakhir di ayat 187, uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum ila akhir ayat. Allah memberikan pesan bahwa sesemangat apapun kita di bulan Ramadan, tetaplah kita manusiawi. Kita butuh kebutuhan biologis. Artinya di malam hari silakan bagi yang mau berhubungan suami istri dengan pasangan yang halal, tentu diberikan ruangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di siang hari dilarang, tadi di malam hari dibolehkan. Begitu fakulu washrabu. Di malam hari silakan kalau makan-makan, tapi di siang hari kita fokus untuk berpuasa. Dan menariknya di ayat ini kita ringkas bahwa tilka hududullah fala taqrabuha. Batasan-batasan tentang puasa ini jangan sampai didekati. Artinya apa? Orang yang sudah berada di pinggir pagar, dia dikhawatirkan bisa keluar pagar karena tertarik dengan di luar pagar. Ketentuan batasan-batasan puasa, larangan ketika berpuasa dan seterusnya harus dihindari. Kadzalika yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Kembali bahwa kepada tujuan berpuasa, la'allahum yattaqun, menjadi manusia-manusia
takwa, manusia-manusia yang takut pada Tuhan. Semoga ibadah kita semua di bulan Ramadan, puasa, tarawih dan sebagainya, sedekah, zakat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabulkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.